Ada burung nggak terlalu enak dan saya rawat akhirnya. Nggak lama saya rawat itu selama 4-6 bulan saya rawat. Ya alhamdulillah. Kenapa saya pertimbangan saya beli? Karena pada saat pertama saya nonton filmnya itu di Jakarta, burung ini dia main durasi dan kalau dia udah diem itu yang susah, yang rewel. Jadi gimana caranya supaya bikin dia betah gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik dari burung tersebut. Nama saya Husein Sahab. Di sini saya bersama dengan murai batu saya yang bernama Jenderal. Saya dari tim The Papas. Buat perawatan hariannya dia simpel mas, gak ribet. Dia nggak pakai pur dan nggak pakai ulet Hongkong dan kroto hanya sedikit. Jadi di sini Jenderal ini dia cuman pakai jangkrik itu cuman 3 pagi dan 3 sore. Hanya itu saja buat perawatan murai batu Jenderal sendiri. Biasanya kalau rawatan buat mingguan buat lomba, Jenderal ini biasanya saya pakai buat lomba itu 2 minggu sekali. Karena kenapa? Karena kalau saya mau nge-push dia sampai seminggu sekali, takut resiko ngedown buat burungnya sendiri. Buat awal dapatnya ini mas, sebenarnya dari luar kota. Jadi ada temen yang nawarin ke saya, ada burung nggak terlalu enak dan saya rawat akhirnya. Nggak lama saya rawat itu selama 4-6 bulan saya rawat. Ya alhamdulillah, makin lama makin kesini dia makin enak dan makin stabil burung ini. Kenapa saya pertimbangan saya beli? Karena pada saat pertama saya nonton filmnya itu di Jakarta, burung ini dia main durasi dan lagunya dapet. Cuman minusnya dia awalnya dia main suaranya tipis. Nah dari situlah saya kepengen, wah ini burung mewah tapi cuma minus di suara, di volume. Makanya dari situ saya pengen tertarik ngebeli murai batu Jenderal ini. Volumenya itu saya selalu main embun. Tiap hari itu saya embun dan jemurnya itu saya kenceng. Jadi kisaran sejam sampai 4 jam itu saya berani ngejemur dia. Gak lama pertama kali turunnya Jenderal itu di Cirebon. Setelah saya coba jemur kenceng, saya main di Cirebon, dia bisa masuk koncer A. Gak lama saya pindah ke Sultan dan alhamdulillah juga kerjanya maksimal.
Kalau masalah buat pakan nggak ada masalah, tetap kayak stabil kayak seperti biasa. Cuman yang ribetnya di burung ini, kalau dia udah diem, itu yang susah, yang rewel. Jadi gimana caranya supaya bikin dia betah gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik dari burung tersebut. Jadi nggak hanya, oh tiap hari kita ngasih 3, enggak. Jadi tiap hari kita cek dulu, dianya maunya berapa. Jadi kita ketemu settingan dia buat harian, mingguan, dan settingan lomba. Kalau jangkriknya, kalau maksimal buat di harian itu paling banyak sehari itu 10. Tapi kalau emang kondisinya lagi nggak stabil atau lagi kurang fit, biasanya saya turunin dari krotonya. Krotonya biasanya saya dikitin. Dan kalau emang kondisinya stabil, krotonya saya banyakin. Kalau buat birahi pagi itu sebenarnya nggak ada sih mas. Dia burung ini ribet. Kalau dia mau digantang, dia pasti di rumah itu diem. Nah pada saat saya mau lomba, jadi 2 jam sebelum mulai, saya sudah di lapangan. Jadi saya buka burung ini, kondisinya gimana. Kalau dia udah enak, terkadang dia tuh kalau nyampe itu diem dulu. Gak lama, saya penasaran, saya coba langsung buka kerodong full. Langsung saya colok ulet atau jangkrik. Gak lama kalau dia udah mulai goyang-goyang, udah nabrak-nabrak, itu mungkin kondisinya udah fit. Udah enak lah buat digantang seperti itu. Hariannya tetap pakai kerodong. Jadi pagi jemur, buka kerodong, udah dijemur, angin-angin, kerodong, baru ntar angin-angin lagi pada saat sore jam 4:30 sampai jam 5:30 baru kerodong lagi. Masteran kalau di rumah nggak terlalu banyak sih mas. Kalau di rumah itu masteran cuman siri-siri, ada yang pasti yang utama tuh pasti ada lakbet lah, kenari sama biasanya ada cucak jenggot. Tapi saya lebih ke yang aktif itu lebih ke kenari sama ke lakbet. Kalau mandi umbaran dia tiap 2 hari sekali mandi, umbaran juga seminggu cuma 3 kali. Kalau persiapan khusus sih kita nggak terlalu, buat jenderal sendiri tuh nggak ribet lah. Pokoknya emang kalau ada event ya kita berani, nggak mikirin lagi ya kak. Wah pendaftaran segini nggak perlu lah. Yang penting kalau burung enak ya udah daftar aja, nggak usah pakai ribet lah. Yang penting tergantung di lapangan tuh tinggal jenderalnya sendiri gimana ngatasin di lapangannya. Kalau buat masalah tangkringan sih nggak ada sih mas, emang tangkringan seperti ini sama. Karena kalau batok kenapa? Karena pengalaman saya pakai buat tempat makan yang warna putih itu pernah paruhnya itu patah. Nah kenapa saya pakai batok? Karena kalau dia matok batok itu kan lama-lama dia rata sendiri. Nah jadi dari situlah kenapa saya pakai lebih prepare ke batok timbang yang warna putih itu.
Demikian teman-teman, sharing dari saya, tetap semangat. Hobi kicau, salam gacor. Mari kita bangun sama-sama channel ini dengan klik subscribe. Oh iya, jangan lupa like dan komen lagi ke teman-teman kalian.